Oke, adik-adik, kita semua dalam sikap hati yang benar karena kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, ya. Adik-adik semua harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Oke, adik-adik sebagian besar kakak ulangi lagi dari adik-adik kita atau teman-teman kita nggak bisa hadir, ya, karena ada yang sebagian besar ikut ibadah dari gerejanya. Tapi ada sebagian besar seperti Yeskil sama Mikael lagi ada kejuaraan karate, ya. Sedangkan Gaby lagi ada urusan, ya. Reza juga, ya. Kak Vanda nggak bisa karena juga lagi ada sesuatu hal, ya. Nggak bisa ikut di tengah-tengah kita malam hari ini. Tapi sekalipun begitu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah malam hari ini, ya. Seberapa dari kita percaya firman Tuhan katakan, dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, biar kita semua boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari semua kita siap ke hati kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Kita naikkan. Ku masuk ruang maha kudus. Naikkan pujian ini nanti ditampilkan sama Kak Jusita. Semua dalam sikap berdoa, ya. Semua dalam sikap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati suci menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku
mari sembah Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau. Sebab Engkau Tuhan kudus adanya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Adik-adik dibuka mic-nya. Adik-adik dibuka mic-nya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Dibuka mic-nya. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Haleluya. Kami memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang di atas puji-pujian kami. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran, kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami boleh dipuaskan, dikenyangkan melalui hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Bapa, beri kepada setiap adik-adik kami roh puji-pujian yang baru ada di mulut mereka. Roh sukacita untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, mari Engkau memberkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap mereka, yang memberkati, melayakkan setiap mereka. Juga keluarga yang mendampingi dimanapun berada, juga Engkau hadir atas mereka. Ruangan di mana kami berada, Engkau juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memuji Engkau
menyembah Engkau dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang percaya kita katakan Amin. amin. Iya. Salam Rahel. Shalom, Kak. Ada yang baru? Gaby, bukannya tadi ada urusan? Baru selesai, Kak, tadi. Oh iya. Kamu nggak ikut ke Betos? Rahel juga nggak ikut? Enggak, Kak. Oh iya. Oke, kita akan tos-tos dulu ya. Adik-adik coba lihat tangannya. Dua tangannya. Siapa masih ada dua tangannya? Ada semua lengkap ya? Jari-jarinya juga lengkap ya? Oke deh. Yuk kita tos dulu ya. Dua, tiga, tos. Dua, tiga, tos. Oke. Kakak pasti lihat adik-adik belum semangat ini. Rahel tadi tosnya juga belum semangat. Eklesia juga tosnya belum semangat. Ayo kakak mau lihat adik-adik dulu deh. Ayo. Dua, tiga tos gitu ya. Ayo semua ya. Serentak. Dua, tiga, tos. Dua, tiga, tos. Oke deh. Coba sapa. Kalau ada di situ dua tiga orang, sapa yuk, colek dulu temannya, colek dulu adiknya, colek dulu kakaknya. Kalau ada orang tuanya ikut mendampingi juga colek juga ya. Yuk, Karen colek mama, mama colek Karen. Ya, oke, kita kerjasama ya. Ayo kita colek-colek yuk. Ini mah bukan colek, malah dorong. Oke deh. Udah colek belum Eklesia, Gaveriel? Iya, oke deh. Mana si Musa? Musa udah colek Damien? Malah didorong. Oke deh. Gaby sama Carlo udah saling colek? Iya. Si Carlo ini kalau di sekolah minggu yang paling-palingnya paling semangat, paling aktif. Iya, salam Carlo. Salam, Kak. Iya, Carlo itu di rumah ini anak kakak yang paling besar namanya Carlo. Sama deh. Ya. Oke deh, adik-adik, siapa yang sudah siap? Kita mau uji Tuhan malam ini. Sudah siap? Ayo, siapa? Siapa? Benar, kakak belum lihat tangan-tangannya. Ayo, mana Matthew? Mana Teresia? Tangan-tangannya dilambai dulu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Udah, Kak. Ayo kita katakan saya siap. Siap. Kalau kayak gitu mah udah kalah duluan. Ayo saya siap. Saya siap. Kalau ngomong saya siapnya nggak gitu. Ayo yang benar. Saya siap. Saya Ya. siap. Dua, tiga, ya. Saya siap. Haleluya. Ayo bilang haleluya. 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 Iya, kalau kakak ada di tengah-tengah kalian, ya kalau misalnya kita onsite, kakak colek kalian yang masih lemes-lemes. Kakak colek kalian yang masih diam-diam. Ya, tapi karena ini di Zoom, kakak cuma bisa dengar suaranya. Kakak cuma bisa lihat tangannya. Kalau yang semangat kelihatan adik-adik. Ya, oke deh. Yuk, kita naikkan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya, kita naikkan pujian ini sambil ditepuk tangannya. Ya, nggak ada lagunya ditampilkan, jadi nggak ada yang suaranya diam. Nggak ada suaranya diam. Oke, sama-sama kita bersuara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Apa? Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Buka suaranya. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkan. Oh, Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkan. Dia girangkan. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kayaknya cuma kakak yang paling keras suaranya. Adik-adik GAP pada kemana itu suaranya hilang kah? Ya. Tahu lagunya? Adik-adik tahu lagunya enggak? Kalau lemas-lemas kita tutup aja ya ibadahnya ya. Kita tutup aja ya. Kalau lemas-lemas pada nggak semangat kita tutup aja deh. Halo. Jangan karya. Jangan karya. Jangan karya. Kalau nggak ada suara kita tutup aja deh. Adik-adik, kakak di sini sudah semangat-semangat, adiknya yang nggak semangat. Ayo kakak mau tanya, siapa di sini yang masih malas-malesan, masih ogah-ogahan? Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap untuk Tuhan. Adik-adik dari Surabaya siap memuji Tuhan? Yang dari Surabaya siap memuji Tuhan? Siap. Yang dari Toraja siap memuji Tuhan? Yang dari Toraja siap memuji Tuhan? Suaranya kayak tenggelam itu Rafael. Oke. Yang dari Bekasi siap memuji Tuhan? Siap. Yang dari Bekasi ada berapa ya? 4 orang. Iya. Yang dari Papua siap memuji Tuhan? Siap. Iya deh. Oke. Yuk kita bilang Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ya, kita naikkan pujian ini, tangannya ditepuk ya. Kita sama-sama naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang memerlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih sayangnya tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Sekali lagi, Yesusku. Yesus luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Iya. Kakak lupa tadi nyapa adik-adik dari Manado. Salam, adik Eklesia sama Gave. Shalom Karya. Iya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Siapa? Sudah siap? Sudah siap semuanya? Siap ya? Oke deh adik-adik, yuk kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan. Ya, oke. Semua dalam sikap menyembah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Semua dalam sikap hati berdoa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Katakan sekali lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Mari kita satu di dalam doa. Benar Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berkuasa atas langit bumi dan segala ciptaannya, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Saatnya Tuhan, kami percaya Engkau juga berkuasa atas jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara atas kami semua. Biarlah Engkau sendiri Tuhan menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, biarlah benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, di hati yang subur, di hati yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari Kau urapi lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga mengurapi setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini, juga atas keluarga yang mendampingi dimanapun berada. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau menutup bungkus setiap ruangan di mana kami berada, setiap tempat di mana kami berada. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun celah, tidak ada satupun panah api si jahat yang dapat menembus kami, karena tudung anugerah dan tudung kemuliaan Tuhan memagari jalannya pemberitaan firman Tuhan, memagari setiap ruangan, setiap hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik, kakak mau
sapa dulu buat adik-adik semua karena kita mau masuk firman Tuhan. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam karya. Salam Kak. Iya, adik-adik, minggu lalu kita membahas tentang apa? Ayo. Karunia keselamatan bagian keberapa? Keempat Kak. Bagian keempat. Ya, hari ini kita masih bahas bagian keempat. Kenapa? Karena minggu lalu belum sempat direkam. Karena ini yang penting. Gak apa-apa, kita coba mengingat-ingat kembali pembahasan di minggu lalu. Apakah adik-adik menyimak, memperhatikan ya apa yang kakak sampaikan di tengah-tengah kalian? Coba kakak mau lihat dulu Alkitab kalian. Siapa yang bawa Alkitab? Punya Alkitab masing-masing ya? Punya Alkitab masing-masing? Maleaki, Musa, Priscilla, Teresia, Carlo, Rahel, sudah pada bawa Alkitabnya masing-masing ya? Oke. Peralatan tulisnya. Peralatan tulisnya ada? Ada. Siapa yang nggak bawa? Ayo, siapa yang nggak bawa? Musa bawa, puji Tuhan. Yang lain bagaimana? Maleaki, Teresia, Gebi. Oke, adik-adik ingat ya, setiap minggu ya kita harus ada Alkitab dan peralatan tulis ya. Itu penting. Jadi adik-adik kalau pas lagi ada waktu senggang, ada waktu kosong, adik-adik bisa baca-baca lagi. Adik-adik bisa buka-buka lagi catatan kalian ya. Oke, minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Karunia keselamatan bagian keberapa? Keempat. Ya, adik-adik coba kakak mau tanya dulu sama kalian ya. Ingat-ingat lagi ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kakak mau tanya sama kalian. Apa yang menghambat keselamatan? Ayo. Apa yang menghambat keselamatan? Tahu nggak? Penghambat keselamatan itu apa? Dosa dan kejahatan. Iya, dosa dan kejahatan. Firman Tuhannya ada di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Iya, adik-adik ingat ya, yang menghambat keselamatan, yang menghambat pintu berkat adalah kejahatan dan dosa. Adik-adik kakak mau tanya, manusia ini telah berdosa. Manusia ini telah berdosa. Kalau manusia ini telah berdosa, kita butuh siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kita butuh seorang juru selamat. Juru selamat manusia itu siapa adik-adik? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Namanya. Adik-adik ingat baik ya, yang bisa menyelamatkan manusia dari kejahatan dan dosa, dari kematian kekal atau neraka adalah Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini adik-adik mengerti? Ya adik-adik, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus, bahkan sekalipun itu ada manusia hebat, dia bisa meramal, dia bisa tahu tentang apa situasi zaman ini, dia bisa bernubuat dan lain sebagainya. Sekalipun ada orang pintar, ada orang yang berpengetahuan, dia adalah manusia. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain kecuali di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ayo kakak minta adik-adik aktif ya. Oke, di dalam nama siapa? Ayo sekali lagi. Yesus Kristus. Yuk adik-adik
Dari Yohanes 14 ayat 6. Apa bunyinya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? tidak melalui aku. Akunya A-nya kecil atau A-nya besar? A-nya kecil atau A-nya besar? Aku. Lihat di Alkitab. Akunya A kecil atau A besar? Besar. A besar. Kalau A besar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, adik-adik ingat ya, yang menghambat keselamatan atau yang menghambat pintu berkat adalah tadi apa? Coba Musa. Apa? Yang lain diam. Apa Musa? Yang menghambat keselamatan tadi apa? Dosa. Dosa dan Kejahatan. Iya, hebat Musa ya. Oke, adik-adik kakak mau tanya. Perbuatan baik bisa menyelamatkan tidak? Tidak. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Karena manusia sudah berdosa. Iya, manusia sudah berdosa. Nah, dosa itu tadi ingat ya, ingat dosa itu penghambat keselamatan. Makanya perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Dikatakan perbuatan baik kita itu seperti kain yang bagaimana? Kain bersih apa kain kotor? Kotor. Kain kotor. Kain kotor itu kalau adik-adik punya kain kotor, itu harus diapain kainnya? Ya, dibersihkan ya dengan sabun. Sama adik-adik. Dikatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor yang bisa menyucikan kita dari kejahatan dan dosa adalah darah Tuhan Yesus melalui kematiannya di mana? Kayu salib. Di kayu salib. Itulah satu-satunya yang bisa membersihkan kita dari kejahatan dan dosa. Itulah yang bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal, adik-adik ya. Makanya yang bisa menyelamatkan kita manusia berdosa ini adalah Tuhan Yesus. Melalui apa tadi? Darahnya. Ya, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya sudah banyak tertumpah ya adik-adik dari tubuhnya. Itulah darah itulah yang bisa membersihkan kita, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menyelamatkan kita. Amin adik-adik. Oke, adik-adik, karena Yesus sudah membersihkan kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, makanya kita dapat berbuat Baik, Kak. Berbuat baik. Adik-adik, kita bisa berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat apa? Dosa. Berbuat dosa. Ingat dulu, perhatikan kakak ini. Ayo, kita bisa berbuat baik karena Yesus sudah lebih dulu ngapain buat kita? Tadi lewat kematiannya kita diapain? Ditebus, apalagi? Diselamatkan. Diampuni. Makanya kita bisa berbuat baik itu adalah sebagai tanda syukur kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah menyucikan kita. Ya, darahnya itu sudah menyucikan kejahatan kita, menyucikan dosa-dosa kita. Makanya kita bisa berbuat baik, ya. Ingat ya adik-adik, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia ini karena dilihat manusia ini sudah berlumuran dosa. Ingat adik-adik, dosa itu tempatnya ada di mana? Di neraka. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya, makanya adik-adik selagi kita masih hidup, kita harus minta Tuhan
tolong kita. Tuhan, kalau kita belum di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dosa-dosa saya, ampuni kejahatan saya. Selamatkan saya Tuhan. Ya, Tuhan tolong saya. Nah, ketika Tuhan sudah menjamah kita, ketika Tuhan sudah mengampuni kita, ketika Tuhan sudah menebus kita, sebagai tanda syukur kita, kita berbuat baik. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Makanya adik-adik, kenapa kakak minta adik-adik, yuk kita nyembah Tuhan, yuk kita muji Tuhan. Itu karena adik-adik sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Melalui apa tadi? Penebusannya, penyelamatannya. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti nggak? Mengerti. Mengerti ya? Jadi perbuatan baik bisa dilakukan karena kita sudah apa dulu dari Tuhan. Karena kita sudah menerima pengampunan. Kita sudah menerima penebusan. Karena kita sudah menerima penyelamatan, ya. Nah, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, ya. Makanya kita bisa melakukan perbuatan baik. Ya, jadi jangan terbalik ya, perbuatan baik dulu. Tanpa Tuhan nggak bisa adik-adik, nggak ada artinya. Karena perbuatan baik tadi seperti apa tadi dikatakan? Kain kotor. Ya, oke. Perhatikan lagi. Nah, sekarang kita masuk ini yang karunia keselamatan bagian keempat. Adik-adik kakak mau tanya, sekali selamat tetap selamat. Ada istilah kayak begitu. Benar apa enggak? Sekali selamat, kita nih udah diselamatkan nih. Kita udah selamat. Apakah kan sekali selamat tetap selamat? Tidak. Tidak. Kenapa? Mengapa kita nggak sekali selamat tetap selamat? Belum tentu ya adik-adik. Coba perhatikan baik-baik. Sekali selamat belum tentu selamat. Kalau dia tidak menjaga hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan. Kalau dia nggak sungguh-sungguh menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Contoh. Kakak mau tanya sama adik-adik. Coba kakak mau tanya, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal berapa? 17. 17 Agustus tahun 17 Agustus 1945. Nah, Indonesia sudah proklamirkan kemerdekaannya di hadapan semua bangsa di dunia ini. Ya, kalau sudah diproklamirkan, bangsa-bangsa lain bisa menjajah Indonesia enggak? Enggak bisa. Apa Teresia? Apa Teresia? Ada yang ganggu Teresia di situ? Ada yang colek-colek Teresia di situ? Ya, perhatikan. Ini kalau adik-adik nggak ngerti, tanya ya. Oke, Teresia. Pandangannya ke depan ya, pandangannya ke depan. Oke, sekali selamat belum tentu selamat kalau dia tidak menjaga kehidupannya dengan benar, ya, keselamatannya dengan benar, ya. Nah, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 di hadapan semua negara sudah diproklamirkan. Jadi, kalau ada yang mau kalau diproklamirkan tidak ada yang bisa menjajah Indonesia, tidak ada yang bisa merusak Indonesia. Tapi adik-adik jangan salah. Kalau Indonesia ya dengan apa? Rakyatnya tidak menjaga. Perhatikan adik-adik, kakak minta perhatikan. Ini kakak bisa buyar ini kalau ada yang banyak gerakan, banyak bersuara. Perhatikan dulu kakak sampaikan ini. Kalau ada di bangsa ini, di Indonesia ini kan ada banyak penduduk ya, rakyatnya banyak kan? Nah, kalau rakyatnya tidak menjaga dengan baik kemerdekaan yang ada di Indonesia,
tidak menjaga, tidak memelihara, tidak merawat bangsanya dengan baik, kira-kira nih kakak mau tanya sama adik-adik, bisa nggak bangsa lain masuk ke Indonesia? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak Bisa. masuk menjajah Indonesia? Bisa nggak? Bisa. Tidak. Bisa. Kalau bangsanya sendiri, kitanya nih nggak bisa jaga dengan baik. Contoh, misalnya nih rumah kita ini sudah terkunci, tapi ternyata kita buka itu kuncinya, bisa masuk nggak orang luar? Tidak. Waduh, adik-adik perhatikan dong kakak ngomong ini. Ini rumah dalam keadaan terkunci. Terus kalau rumahnya terkunci bisa masuk nggak binatang-binatang buas? Bisa masuk nggak pencuri? Kalau Tidak rumahnya bisa. terkunci nggak bisa. Tapi kalau kita buka itu kuncinya, buka pintu, ya buka kuncinya, kita biarin terbuka. Kira-kira nih sampai malam, sampai besok, bisa nggak masuk orang nggak gelap? Bisa. Bisa masuk juga binatang buas. Makanya adik-adik sama juga keselamatan itu sudah kita terima dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga hidup kita dengan benar, kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita masih main-main, masih Tuhan, masih malas-malas, bisa nggak dimasuki sama si iblis? Bisa. Bisa. Bisa nggak dimasuki sama si jahat? Bisa. Makanya adik-adik tadi kenapa dibilang sekali selamat belum tentu selamat kalau dia menjaga hidupnya benar, dia nggak jaga keselamatannya dengan benar. Sama aja kayak rumah, kalau dibiarin terbuka, masuklah nanti curi, masuklah nanti binatang buas, masuklah nanti orang gila ke rumah kita. Iya atau iya? Iya atau iya? Makanya adik-adik keselamatan itu ya harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara dengan baik. Bagaimana caranya supaya keselamatan itu bisa dijaga dengan baik? Ya. Dikunci dulu Eklesia biar nggak kedengaran suara adiknya. Oke, coba buka Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama ya. Perhatikan dulu. Ya, supaya keselamatan itu tidak hilang, ya. Kita harus menjaganya dengan baik, ya. Musa sampai di sini mengerti? Filipi 2 ayat 12. Siapa yang udah dapat? Filipi 2 ada di Perjanjian Lama atau baru? Baru. Iya, oke. Yuk. Sekarang kakak minta Priscilla yang baca. Filipi 2 ayat 12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Adik-adik perhatikan, tadi ada kalimat kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya adik-adik kita akan selalu menjaga keselamatan itu dengan baik. Kita akan selalu merawat keselamatan itu dengan baik. Tidak kita biarkan iblis masuk merusak. Tidak kita biarkan ada roh-roh jahat masuk merusak keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya. Oke. Mati lampu ya Kak Jusita. Tapi bisa ini kan ya Kak? Masih bisa merekam ya Kak? Iya Kak, ini sambung dari datanya Mama, kebetulan datang ini. Oke, adik-adik dikunci dulu.
Nanti kalau ada pertanyaan, baru adik-adik jawab ya. Biar suara kakak bisa masuk kedengaran ya. Oke. Iya. Bagaimana tadi kan dikatakan keselamatan itu harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara supaya tidak hilang keselamatan itu, supaya tidak dicuri oleh si iblis, supaya tidak dirampas oleh si iblis ya. Oke, bagaimana supaya keselamatan itu tidak hilang? Yuk, ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu waktu teduh. Apa itu waktu teduh? Waktu teduh. Siapa di sini di rumahnya bersaat teduh atau waktu teduh bersama Tuhan? Siapa? Setiap hari ada waktu teduh bersama Tuhan. Ya, Eklesia sama Gafe. Siapa lagi? Karan, Rahel, Matthew, Matthew, Jarang, Karin. oh harus. Ayo, cuma cuma Eklesia, Gafe, Rahel, Karan, cuma berempat. Yang lain mana? Priscilla dibuka layarnya. Rafael, oh iya, Rafael Angel ini ya. Oke, pengecualian ya. Oke, bagaimana dengan adik-adik GAP yang lain? Bagaimana dengan waktu teduh kalian? Masih dibaca Alkitabnya? Masih suka bermazmur? Tiap malam 10 baca pasal karya. Oh, puji Tuhan. Berarti Priscilla baca ya. Oke, bagaimana dengan Damien? Lebih banyak main game atau lebih banyak baca Alkitabnya? Ayo. Baca Alkitab karya. Baca Alkitab. Iya, harus ya. Boleh main game, tapi harus perbanyak baca Alkitabnya. Ya. Siapa di sini kebanyakan main gamenya daripada baca Alkitabnya? Ada nggak? Siapa di sini ngaku? Ngaku? Ada? Kebanyakan. Oh, Damien katanya. Ya, Damien ya Musa ya. Ayo adik-adik GAP, ayo semangat ya. Kita ini sudah ada di penghujung zaman adik-adik. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita bisa tertinggal adik-adik. Kita bisa tertinggal, kita bisa terhilang. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh. Nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa main-main lagi. Kalau adik-adik mau sungguh-sungguh keselamatan itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Sampai Tuhan datang, kita harus punya waktu teduh bersama Tuhan. Kita harus punya waktu bersama Tuhan. Jangan main-main. Ya, yang pertama adalah waktu teduh. Waktu teduh itu apa sih, Kak? Waktu teduh itu adalah waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, ada secara vertikal. Secara vertikal itu antara kita dengan siapa? Vertikal itu vertikal yang begini. Antara kita dengan siapa? Tuhan, Kak. Nah, oke. Dan Tuhan karya. secara horizontal. Horizontal itu antara kita dengan siapa? Manusia. Kita dengan manusia. Yang vertikal, yuk buka Alkitabnya. Markus 1 ayat 35. Berkat coba baca. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ya, Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. iya, pagi-pagi benar, pagi-pagi benar Tuhan sudah bangun loh adik-adik. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk ngapain? Main game? Bobok lagi? Berdoa. Berdoa di tempat yang sunyi. Makanya adik-adik kalau Tuhan aja melakukan seperti itu, masa kita enggak? Ayo siapa yang berjanji, yang berkomitmen, saya mau punya waktu teduh bersama Tuhan. Enggak jarang-jarang lagi. Ayo, enggak nanti-nanti lagi, enggak nunda-nunda lagi. Enggak bolong-bolong lagi. Siapa mau janji sama Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau serius sama Tuhan. Ayo, adik-adik mau punya waktu teduh bersama Tuhan?
Lakukan itu Mau. ya. Yuk rajin lagi ya baca Alkitabnya, rajin lagi berdoanya, rajin lagi bermazmur sama Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, oke, oke. Yang pertama adalah secara vertikal, yaitu kita dengan Tuhan. Pagi-pagi benar, ya di tempat yang sunyi. Ngapain dia? Ngapain dia, Gebi? Iya, berdoa. Oke, secara horizontal, Ibrani 10 ayat 25. Horizontal yaitu kita dengan siapa? Manusia. Yuk, buka. Rahel, baca. Ibrani ada di perjanjian apa? Lama. Hei, Ibrani. Baru Karya. Tadi Baru, yang Kak. lama siapa ya? Yang bilang lama tadi siapa? Ibrani. Ibrani. Ayo, perhatikan. Ayo, buka. Siapa tadi yang kakak minta? Rahel. Ayo. Ibrani berapa, Kak? 10 ayat 25. Ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibinasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, di sini adik-adik ada kalimat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik sekarang ini sudah di penghujung zaman. Kita nggak bisa main-main lagi. Kalau ada waktu onsite atau waktu ibadah, ya, adik-adik harus ikuti. Jangan bolong-bolong. Ah, nanti aja lah mah, lagi asik nonton drama Korea. Nanti dia mah lagi asik nih main gamenya. Nanti dia mah lagi hujan, enakan bobok deh. Hei, jangan. Kita harus tangkis roh malas, tangkis roh ngantuk, tangkis roh main-main. Ya, kita bilang saya mau rajin, saya mau sungguh-sungguh, saya mau semangat. Ya, biar apa? Biar kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ngapain? Kalau kita di sekolah minggu ngapain? Ayo. Di sekolah minggu adik-adik cuma duduk aja atau lagi ngapain di sana? Memuji Tuhan Karya. Memuji Tuhan aja atau ada yang lain? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, kita bisa menerima berkat dari Tuhan di ibadah. Ya, makanya adik-adik jangan tinggalkan ya pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, yang pertama waktu teduh sudah paham belum? Oke, yang kedua pergaulan sehat atau koneksi ilahi. Yang kedua yaitu pergaulan sehat. Tahu nggak pergaulan sehat? Yuk kita buka dulu Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 33. Eklesia coba baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, silakan. Satu Korintus berapa Karya? 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo dekat kitab Roma. Ayo. Eklesia. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Apa tadi dibilang pergaulan yang bagaimana yang bisa merusak kebiasaan kita? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Kalau adik-adik berteman dengan orang nyontek, bisa jadi nyontek nggak nanti? Kita jadi nyontek Karya. Iya, jadi tukang nyontek. Nggak perlu belajar lagi, nyontek aja. Kalau kita berteman sama orang yang perokok, kita ada di lingkungan perokok, bisa jadi perokok nggak? Bisa. Karya. Lama-lama,
Gak apa-apa kok, boleh kok, enak juga ya. Hei, hati-hati, ya, hati-hati. Terus kalau ada di lingkungan yang apa, suka mencuri, pertama masih 1.000, naik jadi 5.000, naik jadi 10.000, lama-lama jadi kelas kakap, ya, korupsi, ya. Makanya adik-adik hati-hati dengan pergaulan. Kalau kita berteman dengan tukang berantem bisa jadi berantem nggak? Bisa. Bisa. Ketemu dia tinju-tinjuan terus sampai bonyok-bonyok, sampai berdarah-darah, sampai luka-luka. Hati-hati ya. Makanya adik-adik kita harus punya pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat itu seperti apa? Kebalikannya, janganlah merokok, janganlah narkoba, janganlah mencuri, janganlah berbohong, janganlah apa? Minum-minuman. Ya, hati-hati ya adik-adik. Tadi kan dibilang apa di Alkitab? 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang apa? Kebiasaan yang apa yang ada pada kita? Kebiasaan yang baik yang ada pada kita bisa jadi rusak adik-adik. Yang tadinya kita nggak berbohong jadi berbohong. Yang tadinya kita nggak mencuri jadi mencuri. Kan jadi rusak. Jadi nggak benar. Ya. Makanya hati-hati ya adik-adik. Yang kedua adalah pergaulan yang sehat. Kita supaya keselamatan nggak hilang, kita harus punya pergaulan yang sehat. Ya, kita harus ketemu dengan yang sama-sama yang membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, kalau kita suka memuji, kita jadi memuji. Ya, kita ketemu dengan teman-teman yang suka memuji Tuhan, kita jadi suka memuji Tuhan. Ketemu teman-teman yang rajin, kita jadi rajin. Ya, kita ketemu teman yang suka beribadah, jadi suka beribadah. Oke, sampai di sini adik-adik paham ya? Paham kalian? Oke, Paham. yang ketiga, bagaimana supaya keselamatan itu nggak hilang? Yang ketiga adalah jaga hati. Coba, mana hati kalian? Hati kalian ada di mana? Hati kalian ada di mana? Masa di sini? Hatinya ada di mana? Iya. Oke, yang ketiga jaga hati kita. Yuk, Amsal 4 ayat 23. Baca bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal ada di perjanjian apa? Lama. Ini baru lama ya, Musa. Ibrani tadi di perjanjian lama. Oke deh, yuk. Berapa Karya? Amsal 4 ayat 23. Oke. Jagalah hati, jangan kau ingkari. Oke, yuk. Amsal 4 ayat 23. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Jagalah hatimu Jagalah dengan hatimu segala dengan segala kewaspadaan, karena karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, adik-adik perhatikan. Semua itu dikatakan bersumber dari dalam apa? Bersumber dari dalam apa? Hati. Adik-adik pernah nggak dengar mulutnya tuh ngomongnya sumpah serapah? Pernah dengar nggak ada orang ngomongnya sumpah serapah? Pokoknya kata-kata hinaan, kata-kata cacian, kata-kata kutuk, kata-kata bertengkar. Pernah. Pernah. Adik-adik kalau ada yang perbendaharaan katanya atau yang keluar dari mulutnya seperti itu, berarti hatinya sedang apa? Sedang marah, hatinya benci. Makanya yang keluar mulut-mulut penuh kebencian, keluar mulut yang penuh sumpah serapah. Makanya semua itu bersumber dari hati, ya. Makanya ada sampai apa? Sampai apa? Itu perkataan sampai akhirnya tindakannya apa? Membunuh, ya. Tindakannya apa? Memukul. Tindakannya apa lagi? Mencekik dan lain sebagainya. Makanya adik-adik perhatikan dengan baik. Hati ini juga harus dijaga supaya keselamatan itu tidak hilang, ya. Makanya adik-adik kalau kita masih punya sampah-sampah hati,
Ya, sampah-sampah hati, tahu kan? Sampah-sampah hati seperti apa? Kebencian, apalagi sakit penyakit hati. Kebencian, kemarahan, apalagi iri hati, dengki, Dendam. apa? Dendam. 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 Ya, dendam, akar pahit, kesel, Cemburu. cemburu, apalagi penyakit hati. Ya. Nah, kalau masih ada penyakit hati, bagaimana supaya itu bisa apa? Bisa apa ya? Bisa lalu dari hati kita, bisa bersih dari hati kita. Harus diapain? Bagaimana supaya itu tidak diam di dalam hati kita penyakit hati tadi? Harus diapain? Harus di Halo. Ya, kita harus datang sama Tuhan, kita harus ngakuin, Tuhan, saya masih kesal, saya masih marah, saya masih benci, saya minta Tuhan, Engkau cabut rasa marah, Engkau cabut apalagi kebencian yang ada di hati saya. Mungkin saya benci sama mama, saya benci sama papa, benci sama orang lain. Tapi hari ini Tuhan, saya tidak mau ada penyakit hati di hati saya. Saya minta ampun Tuhan. Tuhan ampuni saya. Adik-adik harus bilang seperti itu. Sehingga kebencian itu tidak ada hinggap di hati kita. Hati kita jadi bersih. Ya, adik-adik ingat ya, kalau masih ada hati yang belum bisa mengampuni, belum bisa menerima, belum bisa apa, belum bisa apa ya, belum pulih hatinya, masih luka ya, harus dibersihkan, harus dipulihkan. Datang sama siapa supaya bisa pulih? Datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita harus akuin ya. Adik-adik, oke, sampai di sini ngerti ya. Jangan ada sampah-sampah hati bercokol. Itu penyakit, penyakit ya. Kalau itu penyakit, itulah yang membuat keselamatan bisa hilang. Ya, kalau kita nggak bisa melepaskannya, kalau kita nggak bisa membuangnya, kalau kita nggak bisa apa, memutuskan itu semua, ya. Oke, yang terakhir, yang keempat. Kita lihat Efesus 5 ayat 8. Yang keempat adalah hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang. Efesus 5 ayat 8. Apa bunyinya? Kakak minta Rafael. Bolehlah berdua dengan adiknya, biar kompak. Efesus 5 ayat 8. Ya, silakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Iya, kalau sudah anak Toraja yang baca luar biasa. Oke, ya. Oke. Oke, perhatikan adik-adik. Dahulu kita ini anak-anak gelap atau anak-anak terang? Dahulu. Gelap. Anak gelap bukan kulitnya gelap ya. Anak gelap itu maksudnya apa? Kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih sering kali mengecewakan hati Tuhan. Kita sering kali berbuat jahat ya. Berbuat yang gak benar ya, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati papa mama, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati guru, menyakiti hati teman ya. Nah, dulu itu kita dalam kegelapan. Dulu itu kita anak-anak gelap.
Ya, makanya sekarang kita hidup sebagai anak-anak yang bagaimana harusnya? Terang. Anak terang. Makanya coba perhatikan adik-adik. Kalau masih ada kegelapan di ayat 11, yuk. Lihat apa bunyinya ayat 11-nya. Kita harus apain tuh kalau masih ada perbuatan gelap di dalam diri kita, perbuatan kegelapan. Masih hidup sebagai anak-anak gelap. Apa yang harus kita lakukan? Di ayat 11, coba lihat. Coba, lagi baca. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Iya, jadi kalau itu masih ada di dalam diri kita, masih hinggap di dalam diri kita, nih masih ada nih. Kita harus apain tadi di ayat 11? Kita telanjangi, bukan telanjang bajunya, bukan. Perbuatannya yang kita telanjangi. Tahu nggak apa yang tadi yang kita telanjangi? Perbuatan kegelapan. Apa? Ayo coba Musa sebutin satu-satu dari kalian. Nanti kakak panggil. Coba Musa, apa yang kamu tahu? Perbuatan kegelapan yang harus kamu telanjangi apa? Yang keras. Apa yang harus kamu telanjangi? Perbuatan kegelapan itu seperti apa? Kalau yang kamu tahu, coba. Bertobat, Karya. Bukan. Perbuatannya yang harus ditelanjangi seperti apa contohnya? Misalnya kalau narkoba perlu ditelanjangi nggak? Perlu. Iya, oke. Siapa lagi yang tahu? Coba, ayo. Coba Berkat. Apa yang harus ditelanjangi? Merokok, Karya. Merokok, oke. Kebodohan, Kak. Hah? Tadi yang bilang merokok siapa? Saya, Karya. Oh, Maliaki. Oke. Perbuatan kegelapan yang harus ditelanjangi. Merokok, apa? Berkat, apa? Mabuk-mabukan Iya, mabuk-mabukan. Apalagi? Ini kakak panggil si Berkat. Jawab dulu Berkat. Apa Kemalasan, Berkat? Kak. Prasangka buruk. Kemalasan, Kak. Oh, kemalasan. Prasangka lagi. Iya, malas. mencuri Karya. Oke, mencuri. Pintar Maliaki. Ya, penyakit hati. Oke, apalagi? Ayo semua aktif. Apa? Emosi. Marah, emosi. Wow. Apalagi? Apa itu? Oh, berkelahi. Maki-maki Karya. Apa? Iya, apalagi? Ayo, Gebi. Yang harus ditelanjangi penyakit apa lagi? Malas, kelahi. Sakit hati Iya, sakit hati. Ya, itu harus. Apalagi? Gebi. Dendam, Kak. Dendam. Oke. Eklesia. Membunuh Karya. Membunuh. Iri hati. Oh, Amarah. narkoba, merokok, amarah, benci, sakit hati, kesel, cemburu. Apalagi? Cemburu. Rahel. Sudah diborong, Kak. Ayo, Rahel, yang kamu tahu apa? Ngantuk juga itu harus ditelanjangi, Adek. Ayo, apalagi? Malas. Udah disebut malas. Membuli. Membuli, ya itu penyakit ya adik-adik. Kasihan ya kalau ada yang dibully ya. Oke, membuli, apalagi? Itu harus ditelanjangi. Ya, sampah-sampah itu harus ditelanjangi. Jangan sampai itu masih ada di dalam diri kita. Adik-adik ingat ya, keselamatan bisa hilang. Kita tadi nggak gimana, ayo. Nggak apa? Nggak rawat, nggak pelihara. Indonesia udah merdeka, tapi kalau bangsanya tidak jaga kemerdekaan itu, tidak jaga bangsanya dengan baik, bisa masuk lagi nanti musuh. Bisa masuk nanti mau ngejajah. Kan terbuka. Pintu terbuka, tidak dijaga dengan baik. Berantem terus itu rakyatnya.
bunuh-bunuhan. Ya gimana nggak bisa masuk itu negara-negara lain untuk menguasai Indonesia lagi. Makanya adik-adik jangan kasih kesempatan sama si jahat, sama si iblis, sama si perusak, sama si pendusta, si pembohong itu. Ya, iblis itu bapak pendusta. Jangan kasih ya adik-adik. Ingat, keselamatan itu bisa hilang apa tidak? Yuk kita rangkum, kita rangkum. Kita ulang sekali lagi. Keselamatan bisa hilang apa tidak? Bisa Karya. Bisa hilang. Jadi adik-adik, supaya keselamatan nggak hilang, kita harus ngapain? Kita harus bagaimana tadi Filipi 2 ayat 12. Kita harus bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Kita harus bagaimana mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kita dengan takut dan gentar, artinya kita sungguh-sungguh adik-adik. Kita nggak main-main lagi. Kita nggak setengah-setengah lagi ngikut Tuhan. Kita nggak lamban-lamban lagi. Nggak ogah-ogahan lagi. Kalau dibilang ke sekolah minggu, antusias, semangat, rajin. Kalau ada Zoom, semangat, rajin. Kalau ada ibadah-ibadah, diikuti. Ya, makanya sungguh-sungguh ya adik-adik, ada 4 poin supaya keselamatan itu tidak hilang atau tetap terjaga dengan baik. Yang pertama apa? Waktu teduh. Waktu teduh. Waktu teduh itu waktu kita ngapain sama Tuhan? Ayo. Berdoa. Berdoa, apalagi? Baca firman. Memuji Tuhan. Adik-adik yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya, yuk mulai rajin lagi. Kurangi itu main game. Kurangi main game. Gadgetnya disimpan dulu kalau baca Alkitab. Jangan lihat status orang, lihat dulu Alkitabnya. Ya, baca dulu Alkitabnya supaya Tuhan disenangkan. Ya, yang pertama adalah waktu teduh. Secara vertikal yaitu kita dengan Tuhan, pagi-pagi benar kita lakukan itu. Kita sungguh-sungguh bikin komitmen sama Tuhan ya. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya mau baca Alkitab, saya mau muji Tuhan, saya mau bermakmur buat. Roh kita harus diisi ya adik-adik, jiwa kita harus dipenuhi dengan apa? Nyanyi-nyanyian, dengan Alkitab, supaya roh kita, jiwa kita sehat, semangat, ya. Harus diisi adik-adik, tubuh aja diisi. Adik-adik makan sehari berapa kali? 3 kali. Kita, jiwa kita, roh kita juga harus diisi melalui dengan Alkitab kita, dengan memuji Tuhan, ya. Oke, yang kedua adalah secara horizontal, yang tadi secara vertikal. Secara horizontal, kayak apa misalnya? Pertemuan ibadah seperti apa misalnya? Seperti Zoom nih, ya. Inilah kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Apalagi sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah kerohanian Kristen, kita ikuti. Ya, ibadah di hari Minggu kita ikuti. Supaya apa? Supaya roh kita, jiwa kita sehat adik-adik, bertumbuh. Ya, oke. Yang pertama ada apa? Waktu teduh. Yang kedua apa? Bergaul yang sehat. Pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat. Kalau pergaulan nggak sehat, kebiasaan yang ada di dalam diri kita bisa jadi rusak nggak? Kebiasaan yang baik yang ada di dalam diri kita bisa jadi rusak kalau kita salah dalam pergaulan. Salah dalam pergaulan misalnya, kalau kita bergaul sama orang yang suka berbohong, kita bisa jadi apa adik-adik? Ikutan bohong. Kalau ada kita bergaul sama orang yang suka narkoba, kita bisa gimana? Bisa narkoba juga. Kalau kita bergaul sama orang yang malas belajar, kita jadi gimana? Malas belajar. Sekalipun kita ini cerdas, pintar, kalau kita nggak pernah belajar dengan serius, kita jadi bodoh. Tapi sekalipun kita mungkin kita kurang pintar, tapi karena kita mau belajar, kita jadi cerdas. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita kepada pergaulan yang baik, kepada pertumbuhan yang baik. Itu bagaimana? Pergaulan yang sehat. Ya, hati-hati dengan pergaulan ya, adik-adik Papua. Ingat, jangan berteman dengan orang yang salah. Adik-adik Bekasi,
jangan berteman dengan orang-orang yang salah. Adik-adik dari Surabaya, juga jangan berteman dengan orang-orang yang salah. Adik-adik dari Manado, juga jangan berteman dengan orang-orang yang salah. Juga adik-adik dari Toraja, ya. Kita semua termasuk kakak, sama-sama, ya. Pergaulan yang sehat, yaitu kita yang bisa membawa kita dekat sama Tuhan. Carilah pergaulan yang baik, yang sehat, yang membangun kita, ya. Oke, yang ketiga apa? Jaga hati. Jaga hati. Sampah-sampah hati itu seperti apa? Coba, kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang busuk, perkataan-perkataan tidak baik, itu bersumber dari hati yang bagaimana? Ayo. Yang tidak baik. Hati yang tidak baik. Terus kalau kita memikirkannya nggak baik, itu juga bersumber dari hati yang nggak baik. Apalagi kalau itu sampai kepada tindakan. Makanya ada orang sampai membunuh karena dia punya hati yang marah, hati yang benci. Akhirnya sampai kepada tindakan membunuh. Makanya hati-hati ya adik-adik. Hati itu harus dijaga dengan baik. Harus dirawat dengan baik. Makanya tadi di Alkitab bilang, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu bisa memancarkan, jadi baik atau jadi buruk. Makanya hati ini harus bagaimana? Supaya hatinya nggak buruk, harus diapain? Dijaga. Iya, harus dijaga dengan baik. Kalau ada yang buruk, kita harus apain? Dibuangan. Dibuang, dirubah. Ya, harus dipulihkan supaya kita bisa memiliki hati yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, apa? Supaya keselamatan itu nggak hilang atau tetap terjaga dengan baik. Yang terakhir, apa? Hidup sebagai apa? Anak terang. Hidup sebagai anak terang. Kalau ada perbuatan kegelapan, harus kita apain tadi? Kita buang, kita apa? Telanjangi. Telanjangi. Ya, harus dibuang. Jangan sampai masih ada perbuatan kegelapan di dalam diri kita. Tidak bisa tidak membawa kita kepada keselamatan semuanya itu. Kalau kita nggak membuang jauh-jauh ya sampah-sampah hati, perbuatan kegelapan ya. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Kakak berharap adik-adik mengerti, memahami pembelajaran di hari ini ya. Bagian keempat, karunia keselamatan sudah kita bahas. Ini yang paling penting ya. Keselamatan tidak menjadi hilang kalau kita merawat atau memelihara keselamatan itu dengan baik. Yaitu dengan apa? Yang pertama, waktu teduh kita. Ya, adik-adik sungguh-sungguh ya. Bikin komitmen sama Tuhan ya. Adik-adik semua ya. Bikin komitmen, Tuhan, saya mau mulai hari ini, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo jadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan ya. Yang kedua, tadi yang pertama waktu teduh. Yang kedua, ayo pergaulan yang sehat. Kalau ada yang membuat kita jadi rusak, apa? Jauhi, tinggalin. Gak apa-apa adik-adik. Harus berani ya, ninggalin pergaulan yang buruk ya. Dan yang ketiga, jaga hati. Ya, kalau ada masih nyimpan kebencian, marah, dendam, pahit, minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan pulihkan hati saya, beresin hati saya, hati yang marah, hati yang luka, hati yang kecewa, saya mau beresin. Saya mau punya hati yang bersih, ya. Dan yang terakhir adalah hidup sebagai anak-anak terang, ya. Karena kita adalah anak dari Tuhan Yesus, ya. Mari adik-adik kita deklarasi. Kakak mau tanya sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti? Ya, puji Tuhan. Adik-adik di tempat kitabnya, minggu depan kita masuk bagian kelima. Ya, oke. Yuk kita deklarasi yel GAP ya. Yuk, taruh tangan kanan kalian di dada, kita deklarasi, perkatakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah anak-anak panahnya Tuhan Yesus. Ya, ganti, ya, kalau di situ ada kata saya, ganti dengan nama kita masing-masing. Ya, 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilestarikan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4,
1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik. Ya, terima kasih ya buat kehadiran adik-adik semua, ya, adik-adik yang masih semangat, yang masih setia untuk mengikuti ibadah Jum GAP, ya. Terima kasih buat Berkat. Terima kasih juga Kak. Terima kasih buat Teresia. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Eklesia Gaveriel. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Jusita. Terima kasih Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafael Angel. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gaby Carlo. Terima kasih juga Kak. Terima kasih Musa Damien. Terima kasih Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Maleaki. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Priscilla. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Karan. Terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati. Duduk dong kamu ah. Ayo, ini temannya nggak lihat kamu. Ayo apa? Terima kasih juga Mama. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bukan Mama Kakak ya. Mama Kakak, ada manggil Kakak loh. Waduh. Oke, adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Tri Sahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup, mungkin mau foto-fotoan dulu. Bisa nggak ya, Kak? Bersama. Iya, foto bersama adik-adik. Iya, foto bersama. Munculkan wajahnya yang cantik, yang ganteng. Ayo. Ayo, Angel. Oh, itu orang Palau. Itu orang Palau. Ayo, Sarika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, adik-adik. Itu si Angel pegang kepala mamanya sama kepala abangnya. Oke deh. Iya, adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk, adik-adik semakin bersemangat lagi ya. Semakin sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah berinisiatif datang ke dunia ini untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, untuk menyelamatkan kami, supaya kami tidak terhilang untuk selama-lamanya, supaya kami tidak ada di dalam kematian kekal di api neraka. Untuk itu Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap benih firman yang kami dengar malam hari ini boleh termeterai ke dalam loh hati kami, boleh jatuh di tanah yang baik, dan biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat, semakin berdampak dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk adik-adik yang sudah dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan penuh kerinduan. Hamba berdoa atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat ini mengalir, memenuhi kehidupan mereka. Berkati adik-adik yang ada di Papua, berkati adik-adik yang ada di Manado, berkati adik-adik yang ada di Toraja, berkati adik-adik yang ada di Surabaya, berkati adik-adik yang ada di Bekasi, bahkan dari berbagai pulau yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada, juga atas adik-adik kami yang nggak bisa hadir karena ada sesuatu hal dimanapun mereka berada, juga atas
Kak Vanda yang juga gak hadir di tengah-tengah kami dimanapun ia berada. Hamba berdoa atas seluruh keluarga besar GAP, generasi anak panah ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat ini mengalir, memenuhi seluruh kehidupan adik-adik kami, memenuhi kehidupan kakak-kakak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat ini mengalir dengan deras, tercurah di tengah-tengah kami. Berkati adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, menjadi teruna-terunamu yang membawa kebangunan rohani, kegerakan yang besar pada hari-hari terakhir. Engkau tilik hati mereka, tilik jiwa mereka, urapi mereka dengan pengurapan yang khusus. Jagai masuk dan keluarnya mereka, jagai kehidupan mereka, jagai langkah mereka, jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari adik-adik kami, kakak-kakak kami yang terhilang. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau berikan kepada kami hati telinga seorang murid, untuk kami terus menjaga keselamatan kami sampai di garis akhir, untuk kami senantiasa melakukan waktu teduh kami bersama Tuhan, untuk menjaga pergaulan yang benar di hadapan Tuhan, menjaga hati kami benar di hadapan Tuhan, dan kami hidup sebagai anak-anak terang. Biarlah itu termaterai ke dalam luluh hati kami, sehingga kami benar-benar menjaga keselamatan kami sampai Tuhan datang. Bahkan kami boleh tinggal di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus, Engkau lebih lagi beracara atas kehidupan adik-adik kami ini. Terima kasih Bapa, berkati urapi juga keluarga yang mendampingi dimanapun berada. Tuhan juga jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa yang akan kakak sampaikan. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah sekolahmu, Amin. cita-citamu, Amin. masa depanmu. Diberkatilah keluarmu. Adik-adik, pulanglah. Terimalah yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh akan menyertai kita adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP kita katakan, Amin. Terima kasih Karya. Terima kasih Karya. Terima kasih, Karya.